Shalom, Gereja Tuhan sangat bersuka cita menyambut setiap saudara dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman yang akan memerdekakan kita dari kekhawatiran dan ketakutan. Dalam setiap ibadah, kita akan melakukan perjamuan. Jadi saudara, mari persiapkan anggur dan roti di tempat yang dapat saudara jangkau dengan mudah. Selamat beribadah dan menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah. Harapkan mujizat yang besar dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya bahwa Yesus adalah pusat dari segala sesuatu. Di dalam Yesus kita ada, di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan, dan di dalam Yesus juga setiap kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan namanya, kita mau deklarasikan bahwa Yesus adalah pusat hidup kita, bahwa Yesus adalah pusat segala sesuatu. Thank you Lord, thank you Jesus. Come on say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on, say, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Come on, lift your hand. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Come on with your whole heart. My heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Mari kita mengingat kebesaran Tuhan, betapa kuat Tuhan kita. Dan mari kita serukan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan, tak terbayang.
with God, and through Him we can do all things. Come on, say. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, lift your hands. Come on, say. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Come on, singing church. Not gonna live by what I see. Oh, but by faith. Not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say what? Nothing is impossible. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari deklarasikan bahwa kita percaya. Say I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Say I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Yesus. Haleluya. Shalom, selamat datang di ibadah online GKKD Shouters. Kami juga mengucapkan selamat beribadah buat rekan-rekan yang ada di Jabodetabek, dimanapun kalian berada, yang sedang berada di Bali maupun juga yang sedang menyaksikan ibadah ini dari luar negeri.
Dan sebelum kita berdoa untuk prayer request, Gereja Tuhan mengucapkan terima kasih untuk kiriman prayer request Anda ke direct message akun Instagram GKKD Shouters. Minggu ini kita punya 2 prayer request. Yang pertama adalah pembelian lahan untuk gudang, dan yang kedua pekerjaan yang baru karena kantor yang lama ditutup. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau yang menyuruh kami untuk tidak khawatir untuk apapun juga, tapi memintanya di dalam nama-Mu. Siang ini kami berdoa bagi 2 saudara kami yang saat ini membutuhkan lahan untuk gudang dan pekerjaan yang baru. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami meminta. Amin. Amin, amin. Nah, mari saudara, sekarang kita mau melihat sebuah press report, kesaksian yang luar biasa, pastinya meneguhkan hati kita. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Shalom Kak Vivi. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Oke Kak Vivi, mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, gitu mungkin Kak Vivi bisa memperkenalkan diri dulu kepada jemaat Tuhan. Oke, shalom semuanya. Nama saya Vivi. Saya sudah berkeluarga, punya anak 2, punya suami 1. Mungkin baru pertama kali tergabung di GKKD Shouters sejak kapan? Sejak 2014-2015. Oh, berarti di akhir 2014 dan di awal 2015. Iya, sekitar segitu iya ya, Kak? sekitar. Oke Kak Vivi, hari ini aku mau mendengarkan cerita Kak Vivi nih. Waktu itu aku sempat dengar kalau Kak Vivi itu sempat mengalami penyakit pengapuran. Iya, Benar, betul, Kak? betul. Waktu itu di sebelah mana Kak? Di sebelah, di kanan, Di kaki tumit, kanan? di tumit, di sebelah kaki kanan. Oh, tumit sebelah kanan. Boleh diceritain nggak sih Kak, waktu itu kapan sih Kak mengalami penyakit itu, pertama kali tahu tentang penyakit pengapuran? Mengalaminya itu 2012 ya. Oh, Jadi berarti pada saat sebelum masuk Shouters ya? sebelum masuk itu udah sakit 2 tahun terakhir sebelum masuk ke Shouters. Oh gitu. Boleh ceritain nggak sih Kak, bagaimana sih pertama kali Kak Vivi tahu kalau Kak Vivi mengalami penyakit tersebut? Oke, jadi setiap hari, setiap bangun pagi tentunya saya nggak bisa bangun langsung gitu ya, langsung bergerak gitu. Maksudnya bangun dari tempat tidur, saya harus pelan-pelan gitu bangun tidur. Jadi harus pelan-pelan banget gitu ya. Jadi kalau berjalan pun nggak bisa saya menapak 2 kaki. Jadi saya harus bertumpu di sebelah, berarti di sebelah kaki di kiri gitu. Jadi kaki kanan tuh tidak bisa saya berdiri tegak gitu karena kan sakit banget gitu ya. Nah, terus itu pada saat bangun pagi dan beraktivitas sangat terganggu gitu kan. Terus kalau kita kan biasa ibu-ibu kan mau lari pagi atau olahraga. Jadi saya pada saat itu saya udah pakai sepatu yang senyaman mungkin gitu. Jadi pada saat berlari pun saya merasa nggak nyaman karena sakit banget. Sedangkan keinginan saya untuk berolahraga tuh semangat banget gitu. Dengan adanya sakit begini saya ngerasa sangat terganggu gitu. Sampai akhirnya saya bercerita sama suami, terus saya tanya-tanya banyak orang-orang gitu tentang apa sih yang saya Sakit ini apa yang saya rasakan ini itu apa sih gitu. Iya. Setelah saya bertanya-tanya ternyata saya mengalami sakit pengapuran gitu. Oke, Kak Vivi, dengan penyakit pengapuran tersebut apakah mengganggu aktivitas yang lain gitu Kak? Iya sangat. Namanya kaki ya. Jadi agak sulit beraktivitas gitu Ya, Kak? ya sampai ya saya memberanikan diri gitu untuk dioperasi gitu. Pada saat itu saya belum ke dokter ya, gitu. Jadi saya hanya bertanya-tanya gitu, harusnya seperti apa gitu. Ini kan mau diapain, diobatin atau gimana? Faktanya ya harus dioperasi gitu, karena kan pengapuran itu kan ada kelebihan tulang gitu. Jadi harus dikikis gitu. Ya setelah itu saya berkonsultasi sama suami, gimana mau diapain nih gitu. Pada saat itu kan namanya kita belum masih takut gitu, masih mempersiapkan mental gitu, karena saya belum pernah masuk ke rumah sakit kalau enggak melahirkan gitu, jadi agak-agak gimana gitu. Oh jadi waktu itu belum memberanikan diri untuk konsultasi dokter berarti ya? Belum. Baru tanya-tanya ke orang. Terus waktu pas tahu harus operasi, apa tuh yang dirasakan sama Kak Vivi? Saya tentunya mempersiapkan segala macamnya, misalnya saya untuk masalah biaya waktu itu saya nanya-nanya sih mungkin ratusan juta gitu ya, tapi saya pikir kan saya pakai asuransi, jadi saya nggak begitu memikirkan untuk biaya. Yang saya pikirkan kesiapan mental saya gitu. Tapi selama 2 tahun itu akhirnya tidak memutuskan untuk operasi ya Kak? Tidak, ya? tidak. Nah bisa ceritain nggak sih Kak, bagaimana sih Kak
titik di mana Kak Vivi akhirnya memutuskan untuk tidak operasi dan mengalami kesembuhan itu Iya. sendiri, gimana tuh Kak? Pada saat itu tepatnya di 2015 gitu kan, Iya. saya sudah masuk bergabung di gereja GKKD gitu. Pada saat itu di gereja kami mengadakan family gathering. Oh, retret. Retret. Keluarga Iya. ya Kak ya? Selama beberapa hari, 3 hari gitu di situ menceritakan kesehatan, kesembuhan, kelimpahan, mujizat. Di situ dibahas setiap harinya gitu. Setelah pulang dari situ 2-3 hari nggak langsung sembuh sih, saya merasa kesembuhan itu nggak terjadi di hari itu juga gitu kan. Saya merasa kesembuhan itu terjadi di 2 hari setelah saya pergi ke retret gitu. Jadi pada saat itu saya bangun pagi gitu kan, biasanya saya harus bangun pagi kan pelan-pelan gitu kan. Saya merasa pada saat hari itu, pagi itu, saya bangun, saya lupa ya, tiba-tiba langsung bangun gitu, wah udah gak sakit gitu. Pagi-pagi hari gitu kan, saya bangun, wah gak sakit gitu. Terus saya coba jogging gitu, lari, aktivitas, gak sakit gitu ya. Nah, dari situ saya merasa pastinya ini semua karena saya ikut ke retret, family gathering, karena saya percaya pada saat pendeta firman Tuhan diceritakan, menceritakan kesembuhan, bahwa kesembuhan itu kasih karunia Tuhan, dengan merenungkan dan memperkatakan bahwa tidak harus operasi, bahwa itu kesembuhan itu bisa terjadi buat kita yang percaya gitu. Oke, wah kesaksian luar biasa banget Kak. Berarti setelah mengalami penyakit selama 2 tahun dan memutuskan untuk tidak operasi dan tiba-tiba sembuh karena merenungkan firman Tuhan ya Kak? Pastinya. Wah, karena luar kan biasa. saya masuk gereja itu 2015 dan sebelumnya 2 tahun saya mengalami sakit itu gitu. Dan itu nggak berhenti ya Kak ya sakitnya? Iya, setiap hari namanya, kakinya kan aktivitas setiap hari gitu. Saya sudah nggak ada pengobatan atau minum apa, nggak ada. Jadi saya merasakan selama 2 tahun itu ya sakit aja gitu. Ya faktanya hanya operasi lah yang bisa menyembuhkan ini gitu, faktanya gitu. Nah kalau untuk sampai sekarang nih Kak, gimana nih kondisi kakinya sendiri gimana Kak? Ya puji Tuhan udah tidak merasakan sakit penyakit gitu ya. Sejak saat itu ya Kak? Sejak saat itu, sejak dari pulang retret ya. Setelah itu sampai sekarang udah tidak merasakan sakit dan saya aktivitas normal, olahraga semangat, tidak merasakan sakit penyakit. Semuanya luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kak Vivi untuk kesaksian luar biasa. Sangat memberkati pastinya. Amin. Walaupun mungkin di luar sana bilang penyakitnya harus disembuhkan dengan operasi, tapi dengan memperkatakan firman Tuhan, ternyata kesembuhan itu jadi milik kita ya Kak ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Vivi untuk kesaksiannya, pasti sangat meneguhkan setiap jemaat Tuhan yang Amin. mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kak. Amin, terima kasih. Wah, luar biasa ya kesaksiannya Rifon Vivi Awi alias Kak Vivi yang mengalami kesembuhan dari pengapuran hanya karena percaya firman Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin ya. Dan saatnya kita membacakan beberapa pengumuman penting. Oke, pengumuman pertama, ibadah tanggal 16 Agustus minggu depan dapat kembali saudara saksikan online di channel YouTube GKKD Shouters jam 12 siang. Ngomongin ibadah, tentunya kita akan mempersiapkan persepuluhan dan persembahan mingguan kita, dan untuk itu Anda dapat mentransfernya lewat rekening yang Anda lihat di layar Anda saat ini. Dan selain itu Anda juga dapat masih berpartisipasi lewat program Sharing for Caring yang sangat penting juga ya untuk membantu saudara-saudara kita. Caranya silahkan berkontribusi lewat rekening yang ada di layar kaca Anda saat ini. Oke, pengumuman berikut adalah saudara jangan lupa untuk mengajak keponakan saudara, adik saudara, anak saudara, siapapun itu yang masih berusia di bawah 12 tahun untuk mengikuti ibadah online dari Shouters Kids jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Sangat seru. Pastinya seru, pastinya sangat menyenangkan Dan memberkati. Dan jika Anda memiliki pokok doa atau kesaksian yang seperti Kak Vivi berikan tadi, silahkan jangan malu-malu kirim ke direct message atau DM akun Instagram GKKD Shouters atau tulis di komen YouTube channel GKKD Shouters. Dan sekian pengumuman, dan sebelum kita memberi, kita dengarkan Zaldi memberikan firman Tuhan.
Oke, jadi beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu tepatnya, saya mengikuti sebuah kelas leadership online di sini. Kemudian salah satu trainer di sana dia mengucapkan sebuah quote yang menurut saya sangat bagus dan sangat relate dengan apa yang saya mau share hari ini. Dia bilang begini, saudara. Dia katakan, apa yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk Roh Kudus, berkat, talenta, pengetahuan, kemampuan, katanya semuanya itu diberikan bukan hanya untuk kita. Tidak hanya untuk supaya berhenti di hidup kita, tapi juga supaya kita bisa salurkan buat orang lain. Jadi tujuan Tuhan memberkati kita katanya bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Dalam hal persembahan, dalam hal uang, konteks finansial gitu ya, saya percaya apa yang saudara dan saya miliki itu bukan hanya untuk kita. Benar, Tuhan ingin memberkati kita, ingin menyenangkan kita, itu sangat benar. Tapi nggak berhenti di situ. Tuhan ingin supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, waktu Tuhan mengucapkan janjinya kepada Abraham, Tuhan juga mengucapkan hal yang sama. Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Mari kita perhatikan sebentar ayat ini, saudara. Firman Tuhan bilang Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, lalu memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Mungkin kita bisa katakan bahwa Tuhan ingin menyenangkan Abraham gitu ya. Tuhan ingin memberkati Abraham, ingin menyenangkan Abraham. Tapi ada tujuannya, saudara. Tujuannya nggak berhenti di supaya Abraham senang gitu ya. Tapi tujuannya katanya supaya Abraham dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya punya tujuan, yaitu supaya kita bisa memberkati orang lain. Nah, saudara, hari ini pada saat kita memberi, saya pengen kita memiliki satu pemikiran ini pada saat kita mentransfer uang persembahan kita, pada saat kita mengangkat amplop kita, atau apapun itu, dimanapun saudara berada. Saya pengen kita memiliki pemikiran ini bahwa saya memberi karena saya ingin menjadi berkat buat orang lain. Saya memberi karena saya ingin menjadi berkat buat gereja dan komunitas saya. Karena untuk itulah saya ada di sini, karena untuk itulah saya diciptakan. Mari saudara, sebelum kita memberi, kita baca deklarasi iman kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin dapat menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Selamat memberi, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-muji-Mu sepanjang hidup kami. Kami hendak meninggikan-Mu, mengagumkan Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya
sebab Dia yang layak menerima segala pujian, menerima segala hormat. Kau Allahku, oh Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kau ajaib, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup Tuhan. Kami meninggikan-Mu, oh Yesus. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya selamanya Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat rekan-rekan Bapak Ibu, rekan-rekan Youth College, profesional juga yang berada di tempatnya masing-masing. Saya percaya kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saya mendengar kabar sukacita bahwa ada yang kemarin sepertinya sakit gitu ya, dan simptomnya agak-agak mengarah, tetapi setelah dites negatif, dan saya percaya bahwa penjagaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Allah kami luar biasa. Kami bersyukur Engkau ajaib, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa Kristus yang diam di dalam kami memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat, sehingga setiap kami berubah bukan berdasarkan pengetahuan kami sendiri, tapi berdasarkan firman Tuhan yang membawa kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami semakin melihat rahasia, semakin melihat betapa luar biasanya talenta yang sudah Tuhan sediakan, dan betapa besarnya rancangan Tuhan melalui talenta yang kami miliki dan kami kembangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya akan melanjutkan lagi firman Tuhan mengenai talenta saudara. Dan hari ini saya kasih judul firman Tuhannya, jangan kubur talentamu. Minggu lalu saya udah share mengenai berkat dan talenta. Bagaimana talenta itu adalah jalan supaya saudara menerima penyediaan berkat dari Tuhan. Dan hari ini saya mau share mengenai jangan kubur talentamu. Ada hal yang sangat luar biasa yang saya renungkan, maksudnya ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan tunjukkan bahwa talenta ini mengandung makna yang sangat besar. Tapi sebelumnya saya mau kasih pondasi dulu kepada kita mengenai tujuan hidup orang percaya. Apakah tujuan hidup orang percaya?
Sebagian orang berpikir bahwa tujuan hidupnya adalah menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, menjadi ibu rumah tangga. Sebagian lain berpikir bahwa tujuan hidupnya adalah menjadi pemain musik misalnya. Ada juga yang berpikir menjadi pegawai, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, menyediakan anak-anaknya apa yang dia nggak pernah terima. Ada juga orang tua yang seperti itu ya. Saya dulu nggak pernah dapatkan ini. Itu sebabnya ketika saya berhasil, maka anak-anak itu saya berikan yang saya nggak pernah dapatkan dulu. Nah itu yang dia pikir. Tetapi sebenarnya apa sih tujuan hidup orang percaya menurut firman Tuhan? Ternyata tujuan hidup orang percaya adalah tertulis jelas di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kamu dipilih, imamat yang rajani, perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tujuan kita dipilih adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipilih dan kemudian dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kemudian kita diperlengkapi supaya kita menjadi imamat yang rajani. Imamat itu berbicara mengenai keimaman, rajani itu berbicara mengenai raja. Royal priesthood dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi saudara bisa melakukan pelayanan saudara bisa melakukan pekerjaan saudara, karena sebenarnya bukan pelayanan atau pekerjaan tujuannya, tetapi supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi itu tujuan orang percaya hidup. Jadi semua yang saudara miliki adalah sarana supaya saudara bisa menceritakan perbuatan yang besar dari Tuhan kita. Itu sebabnya talenta itu sangat penting saudaraku. Karena menurut firman Tuhan, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik, yang lebih baik, supaya mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi sekali lagi, jangan kubur talenta saudara. Tapi selama 30-an menit ke depan, saya mau share kepada saudara. Jadi fokus sebentar, perhatikan ini, karena ketika saudara mendapatkan kebenarannya, saudara akan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Dulu saya agak sedikit iri ya ketika saya membaca firman Tuhan ini saudaraku. Ini saya udah baca dari dulu tapi saya nggak terlalu ngerti. Firman Tuhan berkata begini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk seseorang bernama Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 32 dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Saya berpikir, kok Tuhan telah menunjuk atau telah memilih Bezalil? Enak banget Bezalil ini karena dia dipilih untuk dengan keahlian untuk membangun sebuah kemah gitu kira-kira ya, yang luar biasa yang Tuhan mau di zamannya Musa. Kenapa dia begitu hebat? Tetapi ketika saya membaca 1 Petrus 2 ayat 9, saya menyadari bahwa sekarang itu lebih enak karena Bezalil dipilih untuk suatu pekerjaan tertentu yang setelah itu selesai kemudian ditinggal gitu kira-kira ya, nggak lagi dipilih untuk suatu tugas tertentu, tetapi kita dipilih sampai kita mati. Kembali kepada Bapa untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita dipilih sekali dan dipilih menjadi orang pilihan terus-menerus. Jadi kita lebih menyenangkan posisinya karena kita nggak dipilih untuk suatu tugas yang sementara kemudian kelar. Enggak, kita dipilih untuk rencana besar dari Tuhan. Itu sebabnya apa yang saudara miliki justru perlu saudara keluarkan dan tunjukkan supaya saudara bisa mempermuliakan Tuhan, dan talenta saudara tersebut atau kebisaan saudara tersebut bisa menjadi sarana untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya talenta sangat penting saudara. Talenta bukanlah bantuan kepada orang lain atau bahkan kepada gereja. Tetapi sekali lagi sarana pembuka jalan untuk pemberitaan Injil. Karena itulah tujuan saudara diciptakan. Ketika kita nggak mengeluarkan talenta kepada sesuatu hal atau ke seseorang, maka nggak terbuka sarana untuk pemberitaan Injil. Yang kedua adalah talenta adalah hal yang sangat penting. Yesus membahas ini sebelum dia mati. Kalau saudara lihat di Matius 25 ya,
2 pasal setelahnya itu udah membahas mengenai penyaliban Kristus. Jadi perkataan sebelum meninggal itu pasti adalah hal yang sangat-sangat penting, gitu ya. Bahkan saya bisa kasih tahu sama saudara bahwa ketika orang mencari saudara, yang dia cari adalah kebisaan saudara atau talenta saudara. Bahkan anak juga seperti itu kepada orang tuanya. Setelah dia tahu orang tuanya bisa, baru kemudian yang dia cari adalah kepercayaan. Gak ada manfaatnya juga mempercayakan sesuatu yang orang gak bisa gitu kira-kira ya. Jadi ketika saudara dicari sama teman saudara, saudara dicari sama saudaranya Anda, saudara dicari sama kolega atau atasan, yang mereka cari sebenarnya bukan Anda, tetapi apa yang saudara bisa. Talenta saudara. Itu sebabnya semakin banyak talenta saudara, simple, semakin banyak orang yang mencari saudara. Semakin banyak orang yang mencari saudara, semakin banyak target atau pihak yang saudara bisa ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Karena itulah tujuan kita hidup. Itu sebabnya kalau anak kepada orang tua, dia mencari orang tuanya karena dia tahu orang tuanya bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi jawaban. Makanya ketika orang tua nggak lagi menjalankan fungsinya, anak-anak nggak terlalu cari mereka lagi. Bahkan mungkin menghindari mereka. Bahkan mungkin pergi ketika masih muda, menghindar sekolah ke tempat lain karena orang tuanya nggak lagi berfungsi. Talenta membuat eksistensi Anda jelas. Kita bisa berada di dunia ini dan gak dikenali sama sekali. Karena gak bisa apa-apa. Kita bisa hidup setiap hari dan gak ada yang tahu kita eksis gitu ya. Kecuali nanti batu nisan kita. Dan kita biasanya orang tulis telah mengakhiri pertandingan iman gitu kira-kira. Semua orang tulis mengakhiri pertandingan iman. Tetapi ketika saudara tidak mengeluarkan talenta saudara, saudara bisa saja ada di dunia, tetapi nggak ada yang bisa mengenali kita. Dan eksistensi itu adalah hal yang sangat penting. Kalau kita perhatikan di firman Tuhan, penyertaan Tuhan membuat orang berhasil melalui apa yang dia lakukan. Karena memang firman Tuhan berkata apa saja yang dia lakukan berhasil, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yusuf misalnya, dia disertai Tuhan, Allah membuat dia prosper sehingga dia memiliki keahlian untuk mengatur urusan rumahnya Potifar. Daud disertai Tuhan. Dia ahli dalam bermain kecapi, bermain harpa, atau juga dia ahli dalam bermain ketapel atau ali-ali itu saudara. Bahkan ada orang yang gak menyadari talentanya. Musa, dia bilang dia gak bisa ngomong, dia gak pinter ngomong. Tapi pada saat yang sama, dia sedang berargumen dengan Tuhan. Sebenarnya dia bisa ngomong. Jadi setiap orang dipercayakan talenta. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik atau talenta yang lebih baik membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jadi perhatikan saudaraku bahwa talenta ini adalah hal yang sangat penting, atau kebisaan ya. Talenta atau kebisaan. Ini adalah hal yang sangat penting yang Tuhan taruhkan kepada setiap kita. Nah, apa sih pengertian dari talenta atau kebisaan itu? Talenta adalah pembawaan sejak lahir atau bakat katanya. Jadi dia pembawaan sejak lahir atau bakat. Dan kemudian dalam kamus Merriam-Webster dikatakan adalah a special, often athletic, creative, or artistic aptitude. Jadi spesial biasanya dalam hal atletik atau kreativitas, atau dalam hal yang bersifat artistik, atau natural endowments of a person. Anugerah, nah ini saya juga, pemberian secara natural kepada seseorang. Jadi itu kayak bawaan atau bakat atau anugerah secara natural. Dan kita orang percaya memiliki nature yang luar biasa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata begini, berita bagusnya nih saudaraku, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 dari Kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi anugerah kebisaan yang ada pada kita serupa dengan kebisaan dan anugerah yang diberikan Allah menurut gambar dan rupanya dia. Seorang dokter seringnya memiliki anak yang juga dokter atau mengenal banyak hal mengenai kedokteran. Ada yang orang tuanya atlet, anaknya juga ikut-ikutan atlet gitu ya. Ada yang orang tuanya musisi, anaknya juga musisi. Dan orang tuanya atau bapaknya adalah penguasa, maka anaknya juga adalah penguasa. Ini adalah hal yang kita perlu sadari, bahwa Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi dan menguasai segala sesuatu. Itulah sebabnya kita adalah penguasa segala sesuatu. It means talenta yang dianugerahkan kepada kita itu luar biasa banget. Sekali lagi saya katakan, talenta yang dianugerahkan kepada saudara luar biasa banget. Itu sebabnya ada orang yang memiliki kemampuan 23 bahasa. Sementara yang lain berkata satu bahasa aja udah susah. Orang lain memiliki kemampuan menguasai beberapa alat musik. Yang lain berkata satu aja udah susah. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan kepada dia kualitas atau talenta yang sangat luar biasa. Itu sebabnya, perhatikan saudaraku, firman Tuhan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, I can do all things. Kenapa all things? Karena saya sudah dianugerahkan talenta yang luar biasa that enable me to do all things. Saudara, you can do, not only bear, but do all things. Karena semua yang saudara butuhkan, sudah Tuhan taruhkan di dalam saudara. Bahkan the God of excellence itu ada di dalam saudara saat ini. Jadi, saudara perlu menyadari bahwa you can do all things. Saya kasih contoh kepada saudara. Sapu misalnya. Kalau saudara memiliki sapu, atau jangan sapu deh, handphone. Saya udah pegang handphone nih. Handphone adalah benda yang sebenarnya fungsinya adalah untuk bertelepon. Tetapi di dalam benda ini, di dalam handphone ini, diberikan juga hal yang sangat luar biasa. Misalnya kamera untuk foto yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan menghubungi orang lain. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk putar video. Kalau saya, di handphone saya, ada aplikasi untuk tuning gitar. Handphone ini bisa tuning gitar. Kemudian di handphone saya ini juga ada kemampuan untuk mengedit foto dan juga mengedit video. Fungsinya nggak ada hubungannya dengan telepon menelepon, tetapi handphone ini bahkan dia bisa mengatur kalau saya ini berapa panjangnya, saya bisa measure gitu ya. Ada juga alatnya. Itu bisa mengatur kalori yang keluar ketika saya berolahraga, berapa langkah yang saya perform setiap hari gitu ya. Itu dari handphone. Perhatikan saudara, handphone ini ciptaan manusia memiliki fitur yang sangat banyak. Apalagi kita yang diciptakan oleh Allah, yang menciptakan orang-orang yang menciptakan handphone. Pasti kebisaan saudara, kemampuan saudara jauh lebih banyak. Bahkan kita pun sebenarnya hidup dengan menggunakan benda yang bukan untuk fungsinya. Misalnya handphone ini saudaraku, kadang handphone ini saya pakai untuk garuk punggung. Kenapa? Karena ujungnya agak round gitu ya, agak nggak tajam sehingga enak buat garuk punggung atau pijit-pijit dikit. Tujuan handphone bukan buat itu. Atau misalnya ini, saya punya koin.
Buat yang suka kerok, ini penting banget nih. Koin. Bahkan katanya koinnya tuh harus koin lama gitu ya. Teman saya bilang koin koleksi katanya. Koin tidak pernah diperuntukkan untuk kerok badan kita. Tetapi orang-orang kemudian menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, memang kalau saudara punya handphone paling cocok untuk jadi alat komunikasi, atau saudara punya sapu paling cocok untuk menyapu yang kotor. Tetapi itu kan tergantung yang punya sapu dong. Kalau dia mau pakai itu buat bunuh tikus ya itu urusannya dia. Kalau dia pakai sapunya buat beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu bahkan saya mengalami kejadian yang berulang, yaitu di depan rumah tempat kami tinggal ada ular lagi saudara. Kali ini ularnya menurut saya lebih besar dan lebih agile gitu ya, lebih lincah gitu. Mungkin dia sering nge-gym gitu ya ularnya. Dan kemudian saya ambil sapu yang harusnya untuk menyapu debu, hari itu saya alih fungsikan untuk membunuh ular. Maksimal nggak sapu untuk membunuh ular? Tergantung. Menurut sapu mungkin nggak. Saya ini untuk menyapu, tetapi menurut saya yang memiliki sapu, maksimal. Buktinya ularnya menemui ajal, masuk ke surganya ular atau nerakanya ular, saya nggak tahu. Jadi saudara, memang kita diciptakan, kita bisa berkata bahwa saya ini nggak ngerti soal itu, tetapi saya nggak bisa ngerjain soal itu. Tetapi, bagaimana menurut Tuhan? Menurut sapunya mungkin dia cuma bisa menyapu. Tetapi bagaimana menurut yang punya sapu? Kadang-kadang lampu di rumah kami agak sedikit goyang gitu ya, terus dia agak kelap-kelip. Saya pakai gagang sapu. Kalau gagang yang biasa untuk ganti lampu saya nggak ketemu gitu ya, mungkin di atas, saya goyang-goyangin dikit, nyala lampunya. Memang sapu tidak didesain untuk itu. Tapi suka-suka yang punya dong, gitu ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada saudara talenta yang luar biasa, sehingga you can do all things in Christ Jesus who strengthen you. Tapi saya kan punya kesukaan, talenta itu kan berbicara mengenai kesukaan. Saudara, betul bahwa saya suka musik gitu ya. Saya suka melakukan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan musik, tapi saya juga punya tanggung jawab. Dan ketika saya mengambil tanggung jawab itu, maka saya percaya talenta yang ada di dalam saya bisa berkembang. Saya bisa melakukannya. Saya bukan orang desain. Saya bukan orang video editor. Saya bukan video editor. Saya bukan image editor, apapun istilahnya. Tapi ketika saya dipercayakan untuk mengerjakan itu, satu hal yang jelas adalah I can do all things in Christ who strengthen me. Nah, saya mau share sama saudara firman Tuhan dari Matius 25. Ini kita pasti sudah tahu. Jadi ini berbicara mengenai Tuhan yang memberikan kepada hambanya 5, 2, dan 1 talenta. Kemudian setelah dia memberikannya, dia pergi. Dan ketika dia pulang, dia menemui ketiga-tiganya, memanggil ketiga-tiganya, dan minta pertanggungjawaban terhadap talenta yang sudah dia berikan. Yang 5 berkata begini, maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu, kepada yang 5 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kepada yang 2 talenta, dia juga ngomong, Tuan yang sudah Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jadi sama saudaraku, mau 5 mau 2, sama-sama perkara kecil sebenarnya bagi Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi perhatikan bahwa talenta itu dipercayakan dalam artian Anda mengambil tanggung jawab loh, by the way. Jadi hanya karena kita kuliah di bidang musik, bukan berarti saudara hanya akan hidup dalam hal-hal yang sifatnya musik. Saudara setidaknya akan punya keluarga,
punya anak, saudara harus punya talenta untuk mengasuh anak. Saudara akan punya kendaraan, saudara harus punya kemampuan untuk mengelola kendaraan Anda, punya rumah, punya piaraan, punya tanaman. Jadi banyak yang harus kita bertanggung jawab terhadapnya. Dan saudara perhatikan bahwa ketika kita mengambil tanggung jawab, I can do all things in Christ who strengthen me. Saya berbicara mengenai talenta bahwa saudara bisa punya satu atau dua kesukaan. Tetapi ketika saudara mengambil tanggung jawab, you can do all things in Christ who strengthen you. Bahkan saudara, berapa banyak orang yang setelah dia besar baru menemukan talentanya. Setelah dia melayani misalnya, kemudian dia mengedit video, kemudian dia mengedit gambar atau menjadi kameramen, dia baru tahu, ternyata aku suka loh kameramen. Kemudian dia ikut Shouters Kids misalnya, anak-anak, ternyata aku suka loh mengurus anak-anak, suka loh bikin video mengenai anak-anak. Ada yang kesukaannya adalah mengenai podcast. Kita juga punya podcast yang kita launch yang kita present setiap hari Kamis jam 7, ada ternyata yang suka melakukan itu. Dan mereka tahu itu setelah mereka besar. Dan saudara tahu bahwa you can do all things. Dan saudara bisa menyukai segala sesuatu. Yes, saudara bisa menyukai segala sesuatu. Lalu datanglah orang yang cuma punya satu talenta, yang dipercayakan satu talenta. Dikatakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Inilah yang menjadi musuh anak-anak Tuhan. Mereka mengubur talentanya, karena mereka berpikir bahwa gak ada masalah saya gak ngelakuin itu. Gak ada masalah saya tadinya mengerjakan ini terus gak mau lagi kerjain. Gak ada masalah. Saudara sedang mengubur talenta saudara. Ketika kita berumur 20, 25, 30, 35. Kadang-kadang kita berpikir, yang saya hidupi sekarang adalah semua talenta yang dipercayakan Tuhan bagi saya. Sehingga kita nggak cari lagi talenta yang lain. Saudara, ada yang dipercayakan 5, dipercayakan 2, dipercayakan 1. Dan menurut Anda, kapasitas Anda dipercayakan 5, 2, atau 1. Karena saya percaya banget. Karena Kristus ada di dalam saya, maka I can do all things. Ada dua hal yang menjadi penyebab di mana orang kemudian membunuh talentanya, mengubur talentanya, dan kemudian nggak lagi melihat penyertaan Tuhan secara luar biasa di dalam hidupnya. Ayat 24 dikatakan begini, yang punya satu talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi pemikiran yang salah menyebabkan orang mengubur talentanya. Dia tidak kehilangan talentanya, dia hanya menguburnya saja. Dia tidak menggunakannya. Ada dua jenis pikiran, saya cuma bikin dua ya, karena waktunya juga nggak banyak. Pertama adalah pikiran yang negatif. Firman Tuhan berkata begini, we are destroying speculation and every lofty things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Jadi kami menghancurkan spekulasi. Yang pertama adalah pikiran negatif. Pikiran negatif ini banyak mendatangi anak-anak Tuhan. Mereka berpikir, kok gereja begini, kok dia begitu, kok PIC saya begitu, kok Bang Ben begitu, kok Bang Otto begitu. Masa sih orang ngomongin pemimpinnya? Karena contohnya begitu saudaraku, bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, kata hambanya. Ketika saudara mulai berpikir seperti itu, maka tanpa saudara sadari, saudara sedang membunuh talenta saudara, karena saudara nggak mau lagi melakukan apa yang saudara sudah lakukan dulu. Yang melayani misalnya, nggak mau lagi melakukannya. Karena apa? Saudara punya pikiran yang negatif. Perhatikan bahwa negative thoughts adalah sarana atau senjata yang iblis sering banget lakukan. Anak-anak Tuhan yang tadinya rajin, yang tadinya committed, kemudian diberikan pemikiran yang negatif, diberikan pemikiran yang nggak benar, sehingga dia mulai berpikir dan nggak cari tahu.
Padahal firman Tuhan berkata jalan setiap orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Pembicara pertama dalam satu permasalahan sepertinya benar, sampai ada yang mencari tahu duduk masalahnya, kata kitab Amsal juga di ayat lain. Juga di firman Tuhan ini dikatakan, we are destroying speculation. Hal yang tidak terlalu benar, bahkan tidak benar, tetapi layak untuk diobrolin dan dijadikan panduan. Misalnya, saya mulai ngobrol sama istri saya, Ana. Kok Bang Oto kayak gitu ya? Terus istri saya bilang, iya juga ya, kok begitu? Sebenarnya kami nggak pernah mencari tahu masalah yang sebenarnya. Kami nggak pernah bertanya sama si Bang Otonya, tetapi kami mulai membahas dari sudut pandang ini yang sifatnya spekulasi, dan kemudian mulai menjadi dasar untuk kami bertindak. Kok Bang Oto seperti itu? Atau kok Bang Seven Hot seperti itu ya? Kayaknya saya nggak dimintain tolong lagi. Udah, biarin. Seperti itu, saudara. Kok gereja seperti itu ya? Atau kalau saudara di kantor, kok orang-orang kantor seperti itu ya? Mulai saudara punya pikiran yang negatif sehingga saudara bekerja juga nggak lagi semangat. Akhirnya apa? Saudara nggak bisa mengeluarkan talenta saudara di situ. Saudara mengubur talenta saudara. Perhatikan saudaraku, kisah Miriam dan Harun ketika mereka ngomongin Musa karena dia menikah dengan seorang perempuan Kus. Apa yang terjadi ketika mereka ngomongin Harun? Tuhan bilang, ngapain kamu ngomongin Harun? Ngomongin Musa, maaf. Ketika Miriam dan Harun ngomongin Musa, Tuhan bilang, ngapain kamu ngomongin Musa? Dia itu ngomong dengan aku eye to eye. Bertemu muka dengan muka. Akhirnya mereka terkena kusta putih seperti salju. Kusta putih ini berbicara mengenai stuck. Gak ada lagi pertumbuhan. Yang terkena kusta berhenti pertumbuhan. Dan yang kedua yang paling penting, mereka harus diasingkan. Ketika saudara mulai memiliki pikiran yang negatif mengenai orang lain, maka saudara mengasingkan diri saudara. Bukan orang yang mengasingkan saudara, tetapi saudara mengasingkan diri saudara. Saudara nggak mau lagi melakukan ini. Saudara nggak mau lagi melakukan itu. Saudara nggak mau lagi mengerjakan yang tadinya saudara kerjakan. Atau saudara tetap mengerjakannya, tapi saudara asal mengerjakan. Saudara sekedar mengerjakannya saja. Karena apa? Saudara nggak lagi menyukai hal itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Di luar suka atau nggak suka, saudara ketika pegang tanggung jawab, yang saudara perlu tahu bahwa I can do all things. Karena ketika saya mengeluarkan talenta saya, yang diuntungkan itu justru saya. Yang mendapatkan keuntungan itu justru saya. Dan saya menjadi orang yang menjalankan tujuan hidup saya, yaitu untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi ini bukan tentang apakah saudara mau melakukannya atau tidak, atau saudara suka mengerjakannya atau tidak. Ini mengenai hal yang menguntungkan saudara adalah saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lanjutkan pikiran negatif saudara. Entah itu terhadap pemimpin saudara, pembimbing saudara, bos saudara di kantor, atau kolega kerja saudara. Jangan lanjutkan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci. Justru itu yang saudara pikirkan di Filipi 4 ayat 8. Jangan lanjutkan. Buat pasangan, jangan lanjutkan ketika istrimu atau suamimu berbicara hal yang negatif. Jangan teruskan, jangan iakan. Ingatkan bahwa kita sedang berada di persimpangan yang cukup berbahaya. Yaitu ketika saya iakan kamu, maka semua hal yang menurut kita negatif, maka kita nggak akan lagi mau membangun itu. Kita nggak mau mengembangkan itu. Kalau saudara punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saudara tahu nomor telepon kami. Saudara bisa nge-DM kita di Instagram, atau saudara bisa WhatsApp kita. Saya punya Instagram, Gembala kita punya Instagram, para diaken punya Instagram. Sehingga saudara bisa hubungi, atau saudara bisa minta WhatsApp-nya dengan mudah. Daripada saudara berbicara di belakang dan dengan demikian mengasingkan diri saudara, mematikan talenta saudara. Sehingga perhatikan orang yang mengubur talentanya ini, apa yang terjadi dengan dia saudara. Perhatikan apa yang saudara pikirkan. Karena as he think in his heart, so is he, kata firman Tuhan. Apa yang saudara pikirkan, demikianlah saudara. Dan yang paling berbahaya adalah saudara bahkan berpikiran buruk terhadap orang-orang di gereja. Kita mulai ngomongin dan kita mulai berpikiran negatif tentang mereka. Saudara membunuh talenta saudara. Yang kedua adalah membanding-bandingkan.
Firman Tuhan berbicara di 2 Korintus 10 ayat 12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada mereka, atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Jadi mereka nggak membanding-banding, saudaraku. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Perhatikan, alangkah bodohnya mereka membandingkan. Saya mah main gitar saya lebih bagus dari Bang Bobby yang tadi main gitar. Saya main bass saya lebih jago dari Bang Seven Hot. Nggak ada tujuannya itu, saudaraku. Merasa lebih baik dari orang lain hanya akan membuat saudara berhenti belajar. Saudara perlu menyadari bahwa saudara perlu merasa lebih baik dari saudara sebelumnya. Itu yang membuat saudara perlu belajar. Oh, kemarin saya bikin salah ini. Nah, itu yang membuat saudara terus berkembang. Membanding-bandingkan, itu juga adalah musuh anak-anak Tuhan sebenarnya. Suka sekali membanding-bandingkan. Dibandingkan dia, yang penting saya lebih baik dari dia. Yang penting saya lebih baik dari dia. Itu yang membuat orang kemudian berhenti belajar. Dan berhenti mengembangkan talentanya. Saudara, talenta adalah hal yang sangat penting. Jangan bilang saudara gak punya talenta. Tuhan sudah invest hidupnya untuk saudara. Dia sudah mati untuk memastikan saudara bukan hanya mengalami hidup, tetapi juga dapat dipercayai firman yang adalah tujuan Tuhan datang ke bumi. Supaya setiap orang diselamatkan, kata firman Tuhan. Dia mempercayakan saudara dengan sesuatu yang sangat besar. Dan dia pergi, itu artinya setiap kita dipercayakan message yang besar, pasti juga dikasih resource yang besar. Jadi saudara bisa mengerjakan segala sesuatu. Jangan bilang saudara nggak bisa mengerjakan segala sesuatu. Saudara, you can do all things in Christ who strengthen you. Jadi apa yang sudah saudara kerjakan sebelumnya, saya encourage saudara untuk kerjakan lagi. Apa yang saudara belum kerjakan, ayo cari, kembangkan talenta saudara. Bagaimana cara mencari talenta? Kerjakan. Di gereja kita dengan mudah saudara bisa pindah pelayanan. Misalnya, saya mau coba jadi pelayan singers, saudara akan dilatih, saudara akan belajar. Kemudian kalau saudara ternyata nggak suka di situ, saudara bisa pindah ke event organizer, divisi kita. Ada juga divisi yang segera bertugas, ushers. Ada juga divisi kameramen. Nah, saudara bisa berkembang talenta bukan sekedar bantuan saudara, tetapi adalah sarana untuk mengembangkan hidup saudara yang memberikan keuntungan bagi saudara dan nama Tuhan yang paling penting dipermuliakan melalui saudara. Jadi, rekan-rekan semua, jangan anggap remeh talenta, jangan anggap remeh kepercayaan yang sudah saudara miliki dan kemudian saudara tinggalkan. Firman Tuhan berkata, yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Seringkali untuk hal yang gak ada duitnya. Orang gampang dipercaya, tapi gak ada duitnya. Susah dipercaya. Padahal firman Tuhan berkata, I can do all things. Bahkan di ayat lain dikatakan, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk human masters, katanya. Bukan untuk bos di bumi. Tuhan gak pernah membeda-bedakan. Karena apapun yang saudara kerjakan itu brings benefit untuk hidup saudara. Makanya perhatikan hidup kita. Amin, saudaraku. Kembangkan talenta saudara, karena talenta bukan hanya sekedar apa yang saudara lakukan, tapi untuk menjadi sarana pemberitaan Injil yang adalah tujuan hidup saudara. Saya pribadi berterima kasih untuk rekan-rekan yang sudah support ibadah kita. Mereka ketika take ibadah ini, mereka sampai malam, saudaraku, jauh malam. Kalau di sini bersama-sama dengan saya ada Alba, ada Anca, ada Ino, tadi ada Abel, ada Toby, kemudian ada Koko juga. Sebelum ini saudaraku kita ada take juga, ada tadi saya lihat ada Ervin, ada Sharon, ada worship leader kita, ada Sheila, ada Kalia juga sama-sama. Kemudian ada pemain drum kita Adrian dan kemudian Bobby. Ada banyak tim saudara bersama-sama dengan kita, Angelo. Dan saya juga berterima kasih untuk para orang tua yang memberikan anaknya untuk melayani di sini. Memang terbatas pelayanan yang disediakan
karena kondisi sekarang, tetapi saya berterima kasih untuk para orang tua yang sudah memberikan anaknya untuk melayani sampai malam gitu ya saudaraku. Saya percaya apa yang sedang kita kerjakan itu adalah hal yang sangat luar biasa buat semua yang melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar terima kasih, tapi saya bersyukur. Firman Tuhan bilang begini, saya quote, I thank my God for every remembrance upon you. Jadi saya bersyukur. Setiap kali saya mengingat mereka, saya tenang. Ada mereka yang bersama-sama dengan kita dalam take ibadah kita, mengembangkan ibadah kita setiap minggu. Jadi mari Bapak Ibu, mari melayani. Mari menjadi royal priesthood, imamat yang rajani. Apapun yang saudara lakukan, saudara berhasil. Jangan hanya senang ketika saudara bekerja dengan bagus, atau bahkan senang hanya ketika saudara melayani dengan bagus. You can do all things. Karena Tuhan sudah taruhkan talenta di dalam diri Anda. Perhatikan pikiran Anda supaya Anda bisa mengembangkan dan bukan malah mengubur talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi Anda. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa yang dia lakukan, menanggung penderitaan yang sehebat itu, supaya ganjaran diberikan kepadanya dan kehidupan diberikan kepada kita. Ia mati miskin supaya setiap kita yang miskin menjadi kaya. Ia mati dengan bilur-bilur supaya setiap kita menerima kesembuhan. Ia mati menderita supaya hidup saudara dipenuhi dengan kemenangan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang adalah darah Yesus, itu adalah jaminan, penebusan, dan memastikan saudara menerima janji Tuhan di dalam hidupmu. Ketika saudara percaya, dan saudara hidup dengan apa yang saudara percayai, saudara pasti menerima. Gak mungkin gak menerima, karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan atau firman-Nya itu adalah ya dan amin. Saudara pasti menerimanya. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Allah kami luar biasa. Kami bersyukur Engkau ajaib. Kami bersyukur kejadian kami luar biasa. Kami bersyukur kami dijagai dan dilindungi. Gak pernah kami dibiarkan. Kami bersyukur kematian Kristus menjadi jawaban bagi setiap permasalahan kami. Menyediakan jalan keluar untuk setiap problem kami. Terima kasih Tuhan. Saya ingin berdoa kepada setiap kita yang sakit di dalam nama Yesus. Aku berdoa, saudara bisa pegang bagian yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan datang dari iman yang dihidupi. Ketika saudara percaya, maka seberat apapun penyakit saudara, kesembuhan adalah bagian saudara. Karena penyakit yang berat itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak menyediakan penyakit, dan di mata Tuhan gak ada penyakit yang ringan berat. Semuanya adalah penyakit yang dapat sembuh ketika saudara percaya. Aku berdoa setiap bagian yang sakit, bagian dada yang sakit, tangan yang sakit, perut yang sakit,
pernafasan, bagian kaki yang sakit. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Aku berdoa kami menerima dengan iman. Karena firman Tuhan selalu menyediakan kuasa. Karena firman Tuhan bukan hanya perkataan, tapi tentang kuasa. Aku berdoa kesembuhan sedang terjadi dan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami hidup. Kami sudah sembuh. Aku berdoa, aku mematahkan segala pikiran yang mengatakan bahwa situasi ini lagi buruk, penyakit ini berat, kondisi keuangan lagi buruk. Justru di dalam nama Yesus, kami diangkat dan bukannya jatuh. Kami diangkat dan bukannya turun. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa buat saudara sekalian yang ragu, yang takut, yang khawatir mengenai kehidupan saudara. Saudara ragu, apakah saudara diselamatkan atau tidak? Apakah saudara akan masuk surga atau tidak? Firman Tuhan dengan jelas berkata, karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi perbuatan Allah. Itu bukan hasil usaha atau hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Itu sebabnya cara kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Mari ikuti doa saya dan imani, karena saudara percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau ada di dalamku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Aku percaya aku diselamatkan. Aku percaya aku menerima janji Tuhan. Kesembuhan, kemenangan, dan kehidupan yang kekal. Dan aku tahu ketika aku mati, aku masuk surga dan bertemu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini bersyukur di dalam nama Yesus. Percaya bahwa setiap kami menyadari janji Tuhan melalui talenta yang ada di dalam kami. Kami mau mengembangkan talenta kami. Dan aku menghancurkan setiap pemikiran si jahat yang mengira bahwa tidak apa-apa ketika kami mengubur talenta kami. Tidak lagi melakukan pelayanan yang kami sudah lakukan. Tidak lagi melakukan kebiasaan yang bagus yang sudah kami lakukan di kantor atau di pekerjaan atau di rumah kami atau bahkan di gereja. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun engkau berada. Apapun yang kau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, jika saudara diberkati, dan saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan ini, saya encourage saudara untuk share linknya. Saudara bisa share link langsung dari YouTube, saudara bisa copy paste ke Instagram saudara atau ke Facebook saudara, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang justru memberikan kemerdekaan kepada mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.